wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan dari kebudayaan dan kearifan lokal, dan kami juga akan menjelaskan tentang proses kearifan lokal Atip Korambai yang berasal dari Rokan Hilir. Pengertian kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, rasa, dan ngarsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, dan setiap kecakapan dan kebiasaan. Sedangkan menurut definisi Kunjaraningrat, yang mengatakan bahwa pengertian kebudayaan adalah keseluruhan manusia, dari kelakuan dan hasil yang harus didapatkannya dengan belajar, dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Sedada dengan Kunjaraningrat, didefinisikan oleh Salo Sumardjan dan Sulaiman Sunardi pada bukunya Setangkai Bunga Sosiologi, pada halaman 113 merumuskan kebudayaan sebagai sebuah hasil karya, cipta, dan rahasia masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmania atau material culture yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Sedangkan pengertian kearifan lokal dilihat dari Kamus Inggris Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Lokal berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain, maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut kami, perbedaan kearifan lokal dengan kebudayaan adalah kearifan lokal menyajikan cara pandang suatu kelompok masyarakat terkait suatu hal atau isu berdasarkan nilai-nilai luhur yang mereka hayati. Sementara kebudayaan lokal adalah produk dari kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diwariskan turun-temurun di suatu kelompok masyarakat. Atip Koambai. Koambai merupakan tradisi yang dilakukan satu kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Syawal, yaitu pada hari ketiga Hari Raya Idul Fitri. Proses upacara Atip Koambai dilakukan oleh seluruh laki-laki dan tidak pernah diikuti oleh kaum perempuan. Dinamakan Atip Koambai karena upacara dilakukan di sebuah makam yang bernama Makam Datuk Rambai. Sedangkan Atip itu merupakan berdoa atau berzikir secara bersama untuk menolak bala bencana. Upacara Atip Koambai ini memiliki fungsi positif bagi para peserta upacara, baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat. Fungsi yang sangat tinggi dari Atip Koambai ini yaitu fungsi silaturahmi, kemudian sebagai integrasi sosial dan eksistensi adat. Terdapat dua faktor yang mendorong masyarakat melakukan upacara Atip Koambai. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor yang mendasari pelaksanaan upacara ini dikarenakan keyakinan terhadap nilai-nilai yang terkandung pada upacara tersebut, yaitu sebagai penolak bala atau penolak mara bahaya dan penyakit. Selanjutnya juga sebagai rasa rahmat terhadap tradisi itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah rasa tanggung jawab untuk melestarikan budaya leluhur atau nenek moyang. Kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat ini sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kemudian mereka juga yakin bahwa sebagai anak cucu tentunya harus melestarikan budaya yang diberikan dan diamanahkan kepada mereka. Hal ini memotivasi masyarakat secara internal untuk tetap melakukan upacara Atip Koambai hingga sekarang. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal masyarakat mengikuti upacara dikarenakan adanya ajakan dari pihak lain seperti tokoh adat, alim ulama, dan sebagainya. Selanjutnya motivasi mereka dari luar untuk mengikuti upacara Atip Koambai karena adanya faktor lingkungan atau faktor alam. Adanya kesepakatan bersama untuk tetap melaksanakan tradisi upacara Atip Koambai telah berlangsung secara turun-temurun. Proses pelaksanaan tradisi upacara Atip Koambai. Yang pertama,
merupakan tahap persiapan upacara dimulai dari 3 hari sebelum upacara dilaksanakan, seperti setiap penghulu atau kepala desa mensosialisasikan upacara Atip Kuambai kepada masyarakat setempat untuk mempersiapkan diri pasca pelaksanaan upacara Atip Kuambai. Penduduk setempat yang ingin mengikuti upacara harus memberitahu terlebih dahulu kepada kepala suku masing-masing agar dapat ditentukan berapa jumlah peserta yang akan ikut menjadi peserta upacara. Mempersiapkan perahu di desa masing-masing sebagai transportasi menuju makam Datuk Rambai dan selanjutnya langsung ke Tanjung Pulau. Kemudian mereka juga diingatkan untuk membawa bekal berupa makanan dan minuman untuk dimakan setelah proses pelaksanaan upacara Atip Kuambai selesai. Para peserta yang mengikuti upacara berkumpul di pinggir sungai untuk keberangkatan menuju makam Datuk Rambai, di mana pemimpin upacara, pemuka adat, alim ulama, serta para tokoh masyarakat berada pada barisan depan, kemudian diikuti oleh perahu peserta lainnya. Yang kedua, waktu pelaksanaan upacara Atip Kuambai dilaksanakan setahun sekali. Adapun hari pelaksanaannya yaitu pada hari dan waktu yang menurut mereka baik, yaitu pada hari ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri. Hari ini dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama dengan beberapa alasan tertentu, yaitu menurut masyarakat setempat, hari ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri merupakan hari baik untuk melakukan suatu kegiatan berupa kegiatan doa bersama serta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perlindungan dari semua mara bahaya. Dan juga pada hari ketiga setelah Lebaran, pada umumnya masyarakat masih berada di rumah mereka masing-masing. Yang ketiga, tempat upacara Atip Kuambai terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama di makam Datuk Rambai. Di tempat inilah dilakukan pembacaan doa bersama, berupa pembacaan ayat suci Al-Quran, pertanda dimulainya acara sakral tersebut. Dan yang kedua terletak di Tanjung Pulau. Tempat ini merupakan tempat pembuangan bala atau bencana. Di tempat ini pula tempat berakhirnya upacara Atip Kuambai tersebut. Yang keempat, tahap pelaksanaan upacara Atip Kuambai di makam Datuk Rambai. Pelaksanaan upacara dimulai setelah perahu iring-iringan peserta upacara tadi sampai di Ambai. Di daerah Ambai inilah terdapat sebuah makam keramat, yaitu makam seorang mubalik yang bernama Muhammad Saleh atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Tu Ongku Pasai. Setibanya perahu di Ambai, sebagian peserta upacara, terutama pemimpin upacara, pemuka adat, alim ulama, dan tokoh masyarakat turun dari perahu memasuki sebuah bangunan makam. Kemudian pelaksanaan upacara segera dimulai dengan tata urutan, yaitu pembukaan acara, sambutan dari tokoh masyarakat dan tokoh adat, pembacaan ayat suci Al-Quran, zikir sebagai tanda atip permulaan. Setelah seluruh masyarakat duduk, maka pemimpin upacara mulai mengucapkan istikhlaf sebanyak 3 kali, lalu kemudian bertahlil sebanyak 100 kali. Berdoa yang dibuka dengan membaca surah Waqiah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah pembacaan tahlil selesai, maka dimulailah berdoa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan berdoa tolak bala dan doa selamat, dan azan dipimpin oleh 2 orang secara bergantian dengan posisi berdiri yang menunjukkan bahwa proses upacara di makam telah selesai, sekaligus menandakan bahwa atip secara akan segera dimulai. Sesudah azan, maka dimulailah atip menuju Tanjung Pulau yang dipimpin oleh pimpinan upacara, yang diikuti oleh peserta upacara lainnya sambil menaiki perahu masing-masing menuju tempat pembuangan bala, yaitu Tanjung Pulau.
Yang kelima, tahap pelaksanaan upacara Atip Kuambai di Tanjung Pulau. Dengan mengakhiri Atip, pemimpin upacara berdiri di atas perahu, hal yang sekaligus menandakan pembacaan Atip telah selesai. Pembaca doa, azan penutup, dan makan bersama. Selesainya tahapan ini menandakan bahwa peserta telah selesai melaksanakan upacara Atip Kuambai, di mana kegiatan yang dilaksanakan adalah mengayun perahu kembali ke desa atau ke rumah masing-masing dengan membawa keyakinan bahwa bala atau penyakit serta hal lain yang mengganggu ketentraman masyarakat telah hilang dan dibuang. Demikianlah contoh kearifan lokal dari kelompok kami, yaitu upacara Atip Kuambai yang merupakan upacara yang berasal dari daerah Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.